Ya. Ini pilihnya karena habis maka nanti kita akan menggunakan aturan perkalian dari himpunan bagian. Aturan perkaliannya adalah antara langkah dengan cara. Langkah dan cara itu beda. Nah, langkah itu suatu proses yang harus dijalani. Cara itu adalah bagaimana melakukan langkah tersebut. Contohnya, ada lagi membuat Indomie saja. Indomie rebus. Yang dibuat Indomie rebus. Langkahnya apa saja sih membuat Indomie rebus? Ya rebus air, gitu kan? Rebus air. Nyalain kompor, rebus air. Kayaknya saya tidak buka bungkus. Ya kan? Oke ya, kan sudah butuh online. Nah, cara membuat Indomie rebus langkahnya apa saja? Langkahnya apa saja? Emang ibu ratu nggak pernah bikin Indomie rebus? Beli mie. Jadi bikin daya, ya ini kan? Bikin rebus itu langkahnya apa saja? Rebus air, jelas. Jadi rebus air mesti nyalain kompor kan? Nyalakan kompor, rebus air. Masukkan ini, yo pakai telur, ya. Ini pakai telur katanya. Pakai sawi nggak? Iya. Ya. Pakai sawi, pakai kompor bu. Bawang goreng. Ya. Oke. Nah, Tapi, Bu. prosesnya baru nyalain kompor aja. Ada orang yang membuat, jadi mancinya sudah ada airnya, ditumpangin dulu, kompornya baru nyalain. Ada orang yang suka menyalakan kompor dulu, baru pakai panci. Itu cara. Ya, itu cara, bukan langkah. Kemudian cara memasukkan mie. Ada orang yang kalau airnya sudah mendidih, yang dimasukkan bumbunya dulu. Katanya bumbunya biar rata, ada yang begitu. Baru kondimen yang lain. Ada yang bumbunya justru ditaruhnya paling belakang. Semua sudah matang, sudah buang di mangkok, ya bumbunya. Nah itu namanya adalah cara. Jadi kalau cara itu adalah bagaimana kita mengeksekusi setiap langkah itu cara. Setiap orang punya cara yang berbeda. Oh. Cuman posisinya ini. Kamu cari apa guys? Oh, bentarnya hilang. Kau tinggal kemana? Kamu pergi kemana? Ke WC. Tasnya hilang. Tasnya di situ. Coba dicek dulu isinya. Aman. Oh ya. Takutnya ada yang nakal dimasukin narkoba nanti ada. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, gitu ya. Nah nanti yang akan kita lakukan adalah mengalihkan banyaknya langkah dikalikan banyaknya cara. Itu dasar penghitungan yang pertama. Dasar penghitungan yang kedua, kita menggunakan sebuah kartu bernama kartu print. Kartu print ya. Kartu print itu terdiri dari 4 jenis kartu. Yang pertama, kartunya berbentuk seperti ini, warnanya merah. Kalau Rela bilangnya daun cinta. Abot. Malah, wis lupa bilang bentuknya lope. Terus ada yang wale ya, wale coba saya wale. Kalau bentuknya seperti ini, Terata. Nah, daun cinta kan bentuknya harus ada lancipnya supaya bisa menusuk jantung kan. Pohon itu bu, pohon. Orang-orang ya, orang itu bisa kurang-kurang ini ya. Oke, merah, hitam. Jadi yang merah adalah nanti. Saya akan menamakan ini sebagai jantung. Ini sebagai daun yang warna hitam. Rasa potes buat tuh daun kok ini kan masih marah. Iya. Terus ini wajib. Itu udah melek. Oke, enak bu. Enak. Saya namakan keriting. Ireng ini identik dengan keriting. Ya.
ya. Racing. Jadi kartunya ada 4. Masing-masing kartu ini berisi 13 kartu. Kartu yang pertama, ngerti kartunya bila? Oh enggak? Boleh tenang. Kereta bandar. Nanti bandar kok. Kereta bandar Bu. Bandar Bu. Bandar. Bandar Bu. Bandar. Omongan atau orang main permainan solitaire. Solitaire. Ya solitaire itu udah gambar. Enggak pernah main solitaire. Udah 7 momen. Gak bisa setuju awal-awal. Emang kenapa kalau main solitaire? Kok jadi kamu solitaire? Berarti kalau main identifikasi kan juga permainan solitaire. Kayak orang tau main. Ini Winnie Sweeper. Ya, oke. Kartu yang pertama, Reta perhatikan. Kartu itu ini masing-masing ada 13 kartu. Kartu yang pertama ada di tengah itu gambarnya raja. Pojokan tulisannya K. King. Kemudian tengah gambarnya ratu. Gambarnya ratu dia ratu. Queen. Siapa itu? Pojokan tulisannya Ki, maksudnya Queen. Terus tengah itu ada kesatria, pojokan tulisannya JJ. Itu udah ada 3. Kemudian satu kartu gambarnya besar banget. Kalau misalnya gambarnya daun cinta ya gambarnya besar banget. Pojokan tulisannya as. Jadi sudah ada 4 kan. Kemudian ada kartu bernomor 2. Jadi pojokan tulisannya angka 2, gambarnya 2. Pojokannya angka 3, gambarnya 3. Pojokannya 4, gambarnya 4 sampai pojokannya 10, gambarnya ada 10. Berarti yang ada nomornya adalah 2 sampai 10, berarti ada 9. Kemudian ada kartu King, Queen, Jack sama As. Berarti ada 13 kartu. Berarti seperangkat kartu Queen ada 13 dikalikan 4. Berarti ada 52 kartu. Iya lagi sama mandi jadi dipakai orang. Letas mau dicek dulu. Tidak tepat enggak? Oh enggak ya. Oh kamu baik. Coba lihat isinya. Ada yang berubah. Ada apa? Kamu ada 2 juta. 2 juta. Sombong kali kok. Ya, artinya gitu. Oke, kita lihat. Kadang-kadang ini orang ini HP orang hilang kok. Dilihat loh, tadi casnya jam berapa, nanti nyambutnya jam berapa. Bayarnya berapa? Pembayarannya progresif naik orang begitu. Menit pertama 3.000, menit kedua 4.000 gitu. Oh, tambah 1 tiap menit. Oke ya, dilihat. Bagaimana cara untuk mengambil sebuah jantung atau sebuah daun? Ingat, jantung itu gambar daun warna merah, kemudian daun itu adalah gambar daun warna hitam. Masing-masing ada 13, berarti caranya adalah 13 ditambah dengan 13. Bagaimana sih caranya? Ya caranya, cara pertama adalah mengambil jantung As, mengambil jantung Queen, mengambil jantung King, mengambil jantung Jack, mengambil jantung angka 2, lalu mengambil jantung angka 10. Demikian juga dengan mengambil daun. Maka caranya ada 13 ditambah 13. Oke. Sebuah jantung atau kartu as. Ingat, di dalam seperangkat kartu Queen, kartu asnya memang ada 4, iya. Tetapi salah satunya adalah as jantung. Jadi kalau semua jantungnya ada 13 sudah dihitung, tambahannya bukan 4 tapi Sini guys, di bawah sih. gitu ya. Sebuah jantung atau kartu as. Jadi jantungnya ada 13, salah satunya as, ditambah as yang bukan jantung, yaitu as daun, as wajik, sama as keripik. Gitu nih. Kemudian sebuah as atau sebuah king. As sama kingnya saling asing. Ya, maka di dalam seperangkat kartu Queen ada 4 as sama 4 king. Ya caranya berarti ada 4 ditambah 4, berarti ada 8 cara. Oke. Sebuah kartu bernomor 2 hingga 10. Ingat, semua kartu itu ada nomor 2 hingga 10. 2 sampai 10 itu kan 9. Kalau jenis kartunya 4 berarti 4 kali 9 atau 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 berarti ada 36 kan? Oke. Yang kedua, berikutnya adalah menggunakan gadu. Ingat, gadu itu mukanya ada 6. Kemudian syarat sebuah gadu bisa menjadi alat percobaan manakala gadunya berupa kubus, tidak boleh gadunya berupa balok.
Kenapa? Karena kita belajarnya adalah teorema kemungkinan. Kalau dadunya berupa kubus, maka kesempatan untuk muncul masing-masing angka sama. Kemungkinan munculnya angka 1 dengan angka 2 sampai angka 6 sama. Tapi kalau dadunya berupa balok, berarti kemungkinan munculnya nggak sama kan? Iya. Nanti yang mau manjang yang punya kemungkinan lebih banyak. Itu deh. Oke. Nah pertanyaannya adalah misal dua dadu berbeda warna dilontarkan ini dilontarkan. Kalau dilempar kan bisa dilontarkan. Maka ada beberapa cara untuk mendapatkan jumlah angka dadu 4 atau 8. Oke. Kalau kita buatkan kita buatkan tabel kalau dua buah dadu, masing-masing dadu mukanya ada 6. Oke, masing-masing dadu mukanya ada 6. Oke, berarti akan munculnya seperti ini. Oke, kita buat dadu pertama. Dadu kedua. Dadu pertama mukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya muncul muka 4 atau 8 itu jumlahnya. Jumlah dadu pertama dan dadu kedua munculnya kalau jumlah 4 atau 6. Ingat, dua buah dadu kalau dijumlahkan jumlahnya minimal 2, maksimumnya 12. 2 itu kalau munculnya 1 sama 1, 12 itu kalau 6 sama 6. Oke, kalau munculkan berdiri 1, 1. Artinya dadu pertama muncul 1, dadu kedua 1. Ini adalah 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3. Oke. Kemudian 52. Oke, ini adalah yang akan kita dapatkan kemunculan jumlah mata dadu. Ingat, yang diminta adalah 4 sama 8 ya. Yang diminta 4 sama 8. Kalau jumlah dadunya yang diminta 4, maka kemungkinannya adalah garis kondur dari atas. Kalau 4 berarti adalah 1 dengan 3 atau 2 dengan 2 atau 3 dengan 1. Kalau 8 berarti bisa jadi 2 dari atas lihat 26. 26. ya. 2 dengan 6, 3 dan 5, 4 dan 4. 4 dengan 4, 5 dengan 5 dengan 3, 6 dengan 2. Berarti muncul jumlah mata dan 4 ada 3 cara. Ada 3 cara atau itu? Ya. Muncul jumlah mata dan 8 ada 5 cara. Maka caranya adalah 3 ditambah 5. Ingat baik-baik dalam teorema probabilitas bahwa kalau kalimatnya atau tanda operasinya adalah penjumlahan. Kalau dan tanda operasinya adalah tengah. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah saya tuliskan. Dua buah dadu yang berbeda dilontarkan, berapa kemungkinan angka yang muncul? Berarti kemungkinannya ada 36, 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3 gitu ya. Oke, kalau ditanya jumlahnya berarti minimum 2, maksimum 12. Ada 36 kemungkinan. 36 kemungkinan itu berarti 6 dipangkatkan 2. 6 adalah muka dadu, 2 adalah banyaknya dadu. Ya, 2 adalah banyaknya dadu. Demikian juga saat Anda menggunakan koin. Kalau koin mukanya 2, yang satu angka, yang satu gambar. Kemungkinan munculnya berarti 2 pangkat N. N-nya adalah banyaknya dadu. Kalau dadunya ada 2, dadunya ada 2. Dadunya ada 2, berarti dadu pertama, dadu kedua. Ini adalah angka, ini gambar. Angka gambar berarti angka-angka, angka gambar, gambar angka. Kalau 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8.
1, 2, oke. Oke, 2 dengan 1. Ini dadu pertama sama dadu kedua. Ini dadu ketiga. Ini dadu ketiga. Ini dadu kedua. Dadu pertama dan kedua hasilnya ini loh, ya kan? Ya. Nah itu yang kita tulis. Berarti dia adalah A, G, G, A, G, G. Dadu ketiga cuma A. Good game. G, ini A, G. Nah, maka kalau ada 2 pangkat 3 kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya akan Triple A, G, A, G, A, A, G, G, A, G. Oke. Nanti kalau dadunya 4 berarti kan 2 pangkat 4 16. 16 itu boleh kamu menyusun 3 dengan 1 kalau 3-nya ini, maksudnya 3 ini dengan 1 atau boleh 2 dengan 2. Kalau 2 dengan 2 berarti kan berarti yang dipakai ini semua loh. Mendatar ini vertikal 2 ini. Gitu deh. Oke. Itu kalau menggunakan koin. Koin itu mukanya 2, banyaknya koin yang menjadi pangkat. Kalau ini banyaknya dari 2, mukanya 6, berarti 6 pangkat 2. Oke, dasar penghitungan berikutnya menggunakan angka dan huruf. Menggunakan angka dan huruf. Oke. Angka yang bisa kita pakai angka dasar ada 10, yaitu angka 0 sampai angka 9. Bukan 1 sampai 10 loh ya. 10 itu sudah kombinasi antara 0 sama 1. Kemudian huruf dasar yang kita pakai adalah huruf alfabet. Huruf alfabet itu A sampai Z ada 20 ada. Jadi saat menyusun angka dan huruf, maka kita menggunakan ada huruf sebanyak 26, ada angka sebanyak 10. 0 sampai 9. Itu ya. Oke, kita lihat kenapa bisa jadi seperti ini. Kenapa, Pepi? Oke ya. Kita lihat. Suatu kode terdiri dari 3 huruf diikuti 4 angka. Contohnya ini. Jika baik huruf atau angka dapat diulangi penggunaannya, ada berapa kode berbeda yang dihasilkan. Hasilnya ini 26, 26, 26. Ingat, menyusunnya 3 huruf 4 angka. Berarti ini huruf, ini angka, ini angka, ini angka. Kenapa bisa begitu? Kalimatnya dapat diulangi penggunaannya, artinya huruf yang sudah dipakai pada huruf pertama boleh dipakai pada huruf kedua, boleh dipakai pada huruf ketiga. Jadi kenapa ini 26, 20? Artinya kesempatan huruf pertama ada 26. Ada 26. Kesempatan kedua juga ada 26. Kesempatan ketiga juga ada 26. Kemudian angkanya pun begitu. Angkanya boleh diulangi, artinya angka yang sudah dipakai pada angka pertama boleh dipakai pada angka kedua, boleh dipakai pada angka ketiga, boleh dipakai pada angka keempat. Kesempatan angka pertama 10 kesempatan, boleh angka 0 sampai angka 9. Kesempatan angka kedua juga 10, angka ketiga juga 10, angka keempat juga 10. Maka total caranya ada 26 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 4. Gitu. Soal yang kedua, bagaimana jika huruf saja yang boleh diulangi? Artinya apa? Artinya angkanya tidak boleh diulangi. Maka hurufnya punya kesempatan 26 kali 26 kali 26, berarti 26 pangkat 3. Sedangkan angkanya 10. Kemudian 9, kemudian 8, kemudian 7. Maksudnya begini loh. Pada angka pertama kita punya kesempatan menggunakan 10 angka. Boleh menggunakan angka 0, boleh menggunakan angka 1, boleh menggunakan angka 2, sampai boleh menggunakan angka 9. Kesempatannya itu 10, tapi pakainya cuma 1 kan? Iya. Maka pada kesempatan kedua masih ada 9 angka yang bisa dipilih. Maksudnya gitu. Kemudian kesempatan ketiga masih ada 8 angka yang bisa dipilih. Kamu mengingatnya adalah kalau tidak dapat diulangi penggunaannya, maka kesempatannya menurun. Begitu ya. Kemudian soal yang ketiga, jika huruf maupun angka tidak boleh diulangi, berarti hurufnya juga 26.
terus 25, terus 24, angkanya 10 kali 9 kali 8 kali 7. Hasilnya adalah perkalian. Oke, itu dasar perhitungan menggunakan huruf dan angka. Oke. Dasar perhitungan berikutnya dilihat namanya probabilitas kemungkinan kalimatnya beda sedikit aja hasilnya beda. Dilihat kalimatnya, ada berapa banyak bilangan terdiri dari 2 digit atau 3 digit. Mereka berdua dua hal yang berkaitan nggak sih? Enggak. Saat kita menyusun 2 digit dan menyusun 3 digit itu tidak ada kaitannya. Oke ya, tapi kalimatnya atau, maka nanti caranya itu hasil dari pengolahannya dijumlahkan. Saat menyusun 2 digit, ingat angka yang boleh disusun angka 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ada berapa angka? 7. Ada 7 angka ya. Jika perulangan tidak diperbolehkan, berarti tidak diperbolehkan mengulangi angka kan? Iya, maka saat menyusun 2 digit kesempatannya 7 kali 6 menurun kan? Ingat saat kita menyusun 3 digit itu tidak ada hubungannya dengan menyusun sini. Jadi jangan bilang betul kan tadi yang 2 sudah dipakai sana, enggak, tidak ada hubungannya. Ini menyusun bilangan puluhan, ini menyusun bilangan ratusan. Maka kesempatan untuk menyusun ratusan adalah 7 kali 6 kali 5. Kalau dikalikan hasilnya berapa? 7 kali 6 42. 7 kali 6 kali 5 210. Kalau dijumlahkan berarti 42 tambah 210 berarti 252. Gitu ya. Ingat sekali lagi menyusun 2 digit dan 3 digit itu tidak ada hubungannya. Apalagi kalimatnya di situ atau membuat kode 2 digit atau kode 3 digit. Oke? Oke. Nah, di dalam kombinatorika ada 2 jenis rumus. Yang pertama namanya adalah permutasi, yang kedua namanya adalah kombinasi. Saya tuliskan di sini. Saya tuliskan di sini. Tak tuliskan jejer. 1. Permutasi. Permutasi. P simbolnya. Permutasi N ke R. N-nya adalah populasi, R-nya adalah sampel. Populasi skala besar, sampel adalah contoh yang diambil. Jadi misalnya populasinya kita yang ada di ruang ini, sampelnya adalah yang kuliah tidak memperhatikan, itu misalnya sampelnya berarti R. Kenapa? Karena ada yang memperhatikan. Berarti yang tidak memperhatikan R, sampelnya. Ya, yang diambil sebagai perhitungannya. Misalnya, rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Definisi faktorial ingat nggak ya? Kali menurun ya. Jadi misalnya 5 faktorial hasilnya berapa? 5 kali 4 kali 3 gitu. Nah kalau definisinya mengalihkan sebuah bilangan dengan bilangan 1 lebih digit di bawahnya sampai kali 1. Gitu ya. Oke, kemudian kalau kombinasi dilihat kombinasi. Kalau kombinasi C, N, R, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Oke, silakan diperhatikan bedanya. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Penyebut. Antara permutasi dan kombinasi bedanya pada penyebut. Kombinasi penyebutnya ditambah atau dikalikan dengan R faktorial. Kalau penyebutnya lebih banyak, hasilnya lebih sedikit. Jadi dibagi lebih banyak, hasilnya lebih sedikit dong. Misalnya kamu punya roti dibagi 4 dan dibagi 8, ya hasilnya lebih sedikit bagi 8 dong. Iya. Jadi kalau permutasi dan kombinasi dengan populasi dan sampel yang sama, maka hasilnya kombinasi akan jadi lebih sedikit. Itu ya. Sekali lagi faktorial adalah mengalihkan sebuah bilangan dengan bilangan 1 lebih digit di bawahnya sampai kali 1. Nah, kadang-kala terjadi bahwa semua populasinya menjadi sebuah sampel. Itu terjadi kalau penelitian kita menggunakan skala yang lebih kecil. Jadi misalnya datanya terbatas, itu biasanya semua populasinya jadi sampel. Misalnya kamu meneliti mahasiswa di prodi informatika, di prodi sistem informasi angkatan kamu 2023 yang kacamata oke nih.
Yang apa ya? Olah yang digoyang. Wilayah. Yang matanya cuma satu misalnya. Aduh. Ya, makanya kalau seperti itu berarti populasinya sedikit toh. Nanti semua populasinya biasanya menjadi sampel. Kalau semua populasi jadi sampel itu nek kamu kuliah statistika besok itu namanya metodenya sensus. Besok semester 4 kata sensus. Ya. Metode sensus. Jadi metode pengambilan sampel itu salah satunya namanya metode sensus. Oke, nah diperhatikan baik-baik. Jika Gini. Ya, lanjut. Tiara kan Tiara? Nggak ada. Tidak usah. Jika R-nya sama dengan N, jika R-nya sama dengan N, berarti sampelnya sama dengan populasi, maka yang akan terjadi, maka untuk permutasi, oke, untuk permutasi hasilnya, sama dengan N faktorial. Untuk kombinasi hasilnya sama dengan 1. Nanti saya jelaskan kenapa hasilnya yang satu N faktorial, yang satu adalah 1. Ngomong lah teh. Gue pengen digarekin lagu dia. Ya. Gue kali yang Asik. Sudah. Jadi kenapa hasilnya N faktorial sama hasilnya adalah 1? Saya jelaskan. Sudah ya? Tak jelaskan. Kenapa kalau permutasi hasilnya N faktorial, kalau kombinasi hasilnya 1? Saya hapus ini ya. Karena bisa rumusnya intinya tadi R-nya sama dengan N. Jadi di situ setiap R-nya diganti N kan? P, N, R. Itu kan? Hasilnya adalah N faktorial dibagi N min R. R-nya diganti N toh. Berarti R-nya diganti N toh. Ini kan? Iya. Maka hasilnya adalah dibagi non faktorial. Nilainya adalah N faktorial. C N R berarti N faktorial. R-nya diganti N. N faktorial. N min N faktorial. Berarti N faktorial dibagi N faktorial 0 faktorial. Jus. N faktorial loh. Maka hasilnya adalah 1 dibagi 0 faktorial. Nilainya 1. 0 faktorial itu nilainya 1. 0 faktorial itu nilainya 1, bukan 0. Kalau kamu tanya apakah itu dia adalah aksioma. Aksioma itu sama dengan dalil, sama dengan dalil, sama dengan teorema. Definisinya apa aksioma? Definisinya adalah sesuatu yang diterima sebagai sebuah kebenaran tanpa butuh sebuah pembuktian. Itu aksioma. Yes. Dalam ya. Kamu itu sebenarnya aksiomanya bapakmu. Kamu pernah suruh tes DNA kan? Enggak, berarti kamu aksioma. Kalau enggak aksioma berarti kamu suruh tes DNA apa bapak? Jadi kalian yang lahirin itu aksiomanya bapak. Maksudnya gimana sih, Bu? Iya. Bapakmu tidak butuh pembuktian yang kamu anaknya bukan Buktian. Ya kan? Diterima sebagai sesuatu kebenaran walaupun ibumu benar sholat ya kan? Iya. Tanpa pembuktian. Nek tidak benar mestinya bukan. Nah, aksioma itu definisinya gitu ya. Tapi nek ngajari adikmu misalnya, Mas, kenapa toh 0
faktorial kok. Kalau kamu yang punya adik kelas 11 itu berarti dua SMA itu materinya sekarang jadi. Oh, aku dari kelas 3. Oh, adikku masih tidak. Saudara masih tidak? Enggak. Padahal harusnya kelas 2 ya, kelas 2. Terus nanti ini adikmu tanya, kenapa 0 faktorial itu 1 mas? Itu aksioma dipakai aja nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya bisa dijelaskan ya. Oke, saya jelaskan ya kenapa 0 faktorial 1 ya. Saya punya, oke, saya tak jelaskan ini dulu, dulu permutasi kombinasi jelas. Bentar. Permutasi dan kombinasi penggunaannya begini. Gimana, Bu? Cik jual kursi lah, kursinya miring banget. Ini bukan di depan. Sama. Ini ngapain? Udah tutup, udah nggak bisa daftar. Yang hari Minggu itu ke UKDW. Yang seminar Google. Yang ada makanan aja. Yang ada makanan. Iya, benefit ada. Emang dapat makanan? Emang dapat makanan? Harusnya sih sama ketemu orang kota. Yang ketemu merah gitu. yang ketemu orang botak. Kak, ini portofolioku. Ini berapa? Aku di Penkul. Saya apa harusnya maksud itu? Portofolio ini. Asik. Anjay, Chris. Gak apa-apa, udah mati. Kita tes virtual lah. Kenapa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya jelaskan dulu bagaimana menggunakan permutasi dan kombinasi. Ingatlah, kombinasi digunakan, saya bilang kombinasi dulu. Kombinasi digunakan saat mengambil sampelnya random, acak. Ya, kombinasi dipakai saat mengambil sampelnya random atau acak. Sedangkan permutasi digunakan saat mengambil sampelnya melibatkan urutan yang diperhatikan atau tidak boleh ada perulangan. Kemudian ada jabatan, kemudian ada strata. Jabatan itu yo sekretaris, bendahara, jabatan. Camat, bupati, jabatan. Strata itu tingkatan. Juara 1, juara 2, juara 3 itu tingkatan. Jadi misalnya satu kelas ini akan diambil 3 orang sebagai juara. Gak mungkin kan tiga-tiganya juara 1. Pasti juara 1, juara 2, juara 3. Kemudian untuk permutasi objeknya biasanya manusia. Saya bilang biasanya. Kemudian kalau kombinasi objeknya benda. Tetapi kalau objeknya manusia, untuk sebuah permainan menggunakannya bukan permutasi tapi kombinasi. Jadi misalnya kelas ini akan diambil 11 orang sebagai pemain sepak bola untuk bertanding antar kelas. Sing penting 11 toh. Walaupun di dalam sepak bola ono jenenge skipper siji atau bek kanan kiri, ono gelandang, atau striker. Itu enggak penting nek main ya toh. Ora mungkin terus bek kanan yang bunyi terus kan ora mungkin kan. Tetep maju kan itu, Bang. Sing ngegolke ya ora kudu striker toh. Kiper ge saged. Ya iso. Nah, makanya itu hanya penamaan. Maka itu namanya random. Jadi kalau objeknya manusia, tetapi untuk permainan maksudnya adalah kombinasi. Ingat ya, kombinasi itu acak.
Kalau permutasi urutan diperhatikan, berarti tidak boleh ada perulangan. Ada jabatan, ada strata, gitu ya. Ada jabatan, ada strata dan sebagainya. Gitu ya. Nah, terus sekarang saya akan menjelaskan kenapa 0 faktorial 1. Sebenarnya dia aksioma, tapi boleh kok dijelaskan, bisa dijelaskan. Saya akan menjelaskannya boleh menggunakan spidol. Spidol adalah sebuah benda, maka saya akan menggunakan kombinasi. Rumus yang sampai kombinasi. Hari ulang tahun. Kalau saya mau ke kampus membawa satu alat tulis saja, maka saya punya kesempatan berapa memilih? 3. Bawa yang biru atau yang merah atau yang hitam. Oke, kamu mengatakan bahwa kalau spidol saya 3 dikombinasikan dengan 1 nilainya 3. Betul nggak dimasukkan ke rumusnya? Berarti 3 faktorial, ini 1 faktorial, sini adalah 3 1 faktorial, berarti 3 1 faktorial, 2 faktorial. 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama coret, curut bersedia 3. ya? Yes. Terus kalau hari ini saya mau menggunakan atau membawa 2 alat tulis, saya punya kesempatan memilih berapa banyak? Sekali. Enggak dong. Kesempatannya 3 1 biru dengan merah 1, biru dengan hitam 2, merah dengan hitam 3. Oh, tetap 3. Kesempatannya 3. Berarti 3 kombinasi 2 itu 3. Dimasukkan rumus 3 faktorial 2 faktorial 3 kurangi 2 faktorial Oke. 3 faktorial 2 faktorial 1 faktorial 3 2 1 2 1 sederhanakan 3. Oke. Terus kalau hari ini saya mau ke kampus bawa 3 spidol. Kesempatan saya mengambil ini atau memilih berapa? Sekali. 1 aja. Ya udah 3-3 dibawa. Berarti artinya kamu mengatakan bahwa 3 kombinasi 3 itu 1. Betul begitu? Oke. Berarti 3 kombinasi 3 nilainya harus 1. Masukkan ke rumusnya. Dia adalah 3 faktorial. 3 faktorial 3 min 3 faktorial. Berarti 3 faktorial 3 faktorial 6 faktorial. Iya. Sedikit. Ya toh? Iya. Berarti 1 dibagi 0 faktorial, kamu mengatakan nilainya harus 1. 1 Seperti ini kan? Udah aja. Kamu anggap aja 0 faktorialnya variabel, belum diketahui hasilnya. Logikanya dipakai 1 dibagi 0 faktorial sama dengan 1 itu berarti gini. 1 dibagi berapa atau supaya hasilnya 1? Iya, berarti mau tidak mau baginya adalah 1. Maka 0 faktorial itu 1. Kayak itu jelasin lagi nih ngomong gini, tapi kalau nggak bisa bilang aja itu aksioma deh. Oh masih aksioma. Oh, ini yang smart. Tidak memakai tanpa perlu membuktikan, tanpa perlu tahu asal usulnya. Boleh tekon aksiomanya apa? Seperti kita lah aksiomanya. Reputasi itu namanya 0 faktorial 1. Tadi sudah dicatat ya bedanya permutasi sama kombinasi ya. Sekali lagi kombinasi itu saat pengambil sampelnya random atau acak. Permutasi pengambil sampelnya urutan diperhatikan, ada jabatan, ada strata. Kemudian permutasi objeknya biasanya manusia, kalau kombinasi biasanya benda. Tapi kalau objeknya manusia untuk permainan, maka pakainya bukan permutasi. Tapi kombinasi. Contoh permutasi. Contoh ini sebenarnya harus ada kalimat permutasi, kita masih pakai permutasi kan? Kenapa? Karena ada jabatan. Dalam kelas ada 20 orang. Berapa cara memilih ketua dan jabatan? Ada jabatan, otomatis menggunakannya adalah permutasi. Coba itu ingat orangnya ada 20. diambil. Yang punya jabatan ada 20. ketua bendahara
maka hasilnya adalah 20 20 faktorial. Ini adalah 20 min 2 faktorial, hasilnya 20 faktorial 18 faktorial 20 faktorial itu 20, 19, 18 17, 16, 15 ya sampai kali 1 18 faktorial 18, 17, 16, 15 ya sampai kali 1 karena perkalian boleh disederhanakan ini kan? Ya. Hasilnya tinggal 20, 19, hasilnya adalah 340 80 cara atau Anda boleh menggunakan kotaan, boleh kan? Anda menggunakan kotaan begini boleh. Kotaannya dua, yang satu memilih ketua, yang satu memilih benda. Orangnya ada 20, maka saat pilih ketua ada kemungkinan 20 yang memilih. Bisa orang pertama sampai orang ke 60. Mestinya kalau ketuanya sudah terpilih, orangnya tinggal 19 ya. Karena yang satu sudah menduduki jabatan sebagai Ketua. maka kesempatannya tinggal 19 tinggal mengalihkan 20 dengan 19 jadi kalau bingung pakai bantuan kotaan. Orang katoan. saya ini Bantuannya kalau katoan wajib. Orang katoan ya wajib. Aku paham. Orang katoan gondal kamu ada dendam apa ya? Ora percaya? Buktikan kancamu katoan. Itu soy banget. yang paling parah minggu kemarin coding sendiri anjir. Ini mas materi kemarin yang front ya. Bikin apa? Dia bikin kayak apa tuh cloningannya Zalora, tapi bikin perusahaan sendiri ibaratnya. Pakai React. Lanjut, contoh permutasi. Tuliskan semua 3 objek. Permutasi 3 objek itu berarti 3 faktor dia. 3 faktornya itu berapa? 3 faktornya berapa? Ya 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Hasilnya 6. Kalau digunakan ini, itu kan? Contoh berikutnya. Suatu undian menggunakan 7 digit angka. Jika digit-digit harus berbeda. Kalau harus berbeda artinya urutan diperhatikan. Maka pakainya adalah permu. Oke, ada kalimat jika digit-digitnya harus berbeda. Tidak boleh sama, tidak boleh ada perulangan. Maka ini namanya adalah permutasi. Berapa nomor undian yang bisa dibuat? Ingat, angka dasar yang bisa kita pakai 10. Membuat undiannya 7 digit, ya udah 10 permutasi itu. Oke, ini adalah 10 faktorial 10 kurangi 7 faktorial. Oke, hasilnya adalah 10 faktorial 3 faktorial 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 4, 3, 2, 1 3 faktorial 3, 2, 1 sederhanakan. Hasilnya tinggal ini. Ya kan? Ya. Oke. Tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4, 3, 2, 1. Kopi paksa. Oh iya, jadi tak. Sebelum menggunakan 7 digit angka, tentunya hasil beda-beda. Dan dua satu ya. Oh iya. Dijabarkan. Yes. Baru ya. Baik, baru ya. Siapa Cuk? Gak kenal Cuk. Iya baru, makanya gue tanya baru ya. Oh, anu si Abigail siapa lupa aku. Info pada duniawi. Siapa sih anjir lupa Cuk. Oke, rumus kombinasinya tadi sudah saya tuliskan. Siapa? Lupa aku. Iya, belum naruh foto. Belum. Masih trainer. Oke, contoh kombinasi di mana? Kalau pemain basket itu manusia kan? Iya. Tapi karena untuk permainan pakainya adalah Nasi. kombinasi. Tim basket terdiri dari tim basket yang dapat dibentuk dari
12 orang karena satu tim basket itu ada 5, maka kita menghitungnya adalah 12 kombinasi tim. 12 kombinasi 12 kombinasi 5 berarti 12 faktorial 5 faktorial 12 kurangi 5 faktorial. Hasilnya adalah 12 faktorial 5 faktorial 5 faktorial 7 faktorial 7 faktorial. Menulisnya berarti 12 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Oke. 5 faktorial berarti 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena bentuknya perkalian boleh Sederhanakan. Coret. Yeay. Terus menyederhanakan antara atas dan bawah. Kalau saya melingkari 5 dengan 2 kalau dikalikan berarti 10. Oke. Kalau saya ngasih kotak 4 dengan 3 dikalikan 12. maka hasilnya tinggal 11, 9, 8. Berarti 11 kali 72. 11 kali 72 itu hitungnya begini. 297. Oke. Berarti itu 79. Bahkan 11. Dua kan udah kepake 5 kali 2 kan udah berkali-kali Pikir apa? kata Marcel gitu kan cepat banget Lo kan kalau 72 kali 11 itu berarti cuma naik perkalian itu 1 dengan 1 kali perkalian ya. 72-nya berarti 2 kali. Cuma yang satu posisi satuannya posisi G. Nanti kalau kali 111 gini deh. Misalnya 72 kalinya 111 berarti 72 gitu aja. Atau boleh begini toh, Lin. Nek 72 kali 10 ini aja. 72 kali 11 itu kan 72 kali 10 ditambah 72 kali 1 gitu toh. Ini rak pena. 720 tambah 72 297 sama. Kalau makanya sok jelek perasaan. Pedagang pasar itu pintar loh ngitungnya. Cepet banget, Bu. Karena dia sudah pakai kalkulator. Itu otak kalkulator itu. Otaknya sudah. Jadi saya kalau sore pulang tuh belanja saya di pasar Tanjung. Pasar Tanjung itu sana. Bakul sayur yang besar itu kan sebelah timur traffic light, sebelah utara jalan. Nah, kebetulan saya tuh ngambil brokoli 1. Brokolinya ditimbangkan 6 on setengah. Nek 6 on setengah itu nek saya pikirnya gampang toh. 1 kilo ini 20.000 berarti 13.000. Ya loh, nek 6 on setengah itu nek 10.000 6.000 setengah pengen loro aja loh. Dia menghitungnya begini. Anu Bu, menikah brokoli ini kan 9 kilo pada gosok itu rak 6 on setengah. Dia bilang begini. Ingkang setengah kilo 12.000. Ingkang setunggal on kali 1.000, ingkang setengah on dia mau gitu, tunggal 1.000. Berarti 13.000. Oh, dia rak gitu. Makanya saya tuh ya kan, saya kan ada 20.000 nomor setengah, sing 10.000 nomor atas gitu ya. Makanya loro kan. Tapi dia gitu, dengan caranya sendiri, tapi betul deh. Jadi di wondo-wondo gitu. Soalnya dia menghitungnya kalau sekilo 20.000 satu on 2.000. Setengah on 10.000. Jadi dia bilang yang setengah on 10.000, yang satu on 2.000, yang setengah on 1.000. Berarti itu sama. Oke, ini contohnya sudah ya. Oke, yuk silakan dicoba soalnya. Yip yip. Tahu maksud soalnya? Enggak. Kita lihat soal yang pertama. Berapa banyak kode barang yang dapat dibuat dengan 1 atau 2 atau 3 huruf yang diikuti dengan 4 angka? Berarti ada 3 jenis, Mas. Jenis Jenis yang pertama 1 huruf 4 angka. Jenis yang kedua 2 huruf 4 angka. Jenis yang ketiga 3 huruf 4 angka. Gitu. Kamu pakai bantuan kotaan boleh deh.
satu huruf 4 angka atau dua huruf 4 angka atau tiga huruf 4 angka. Bantuan pakai Quran boleh. Ada kalimat perwatasan nggak? Batasan-batasan nggak ada. Kalau nggak ada artinya penggunaan huruf maupun angkanya boleh diulangi nggak? Boleh. Oh, yang kayak gambar dadu tadi tuh. Pakai gambar Quran tadi itu. Anjir, Tidak kalau ada pulpen. perwatasan berarti boleh diulangi. Oke? Yang kedua lebih paham dong harusnya. Diikuti dengan 4 angka 7 huruf. Ada berapa nomor dibuat? Dapat dibuat jika semua angka 7 huruf. Hah? Boleh berulang. Oh, boleh berulang. Apa boleh berulang? Sama dengan A kecil tapi huruf sakitnya A. Yang B itu gimana, Bu? Yang B, nomor kendaraan DIY adalah AB diikuti 4 angka dan 2 huruf. Ada berapa nomor dapat dibuat jika semua angka dan huruf dapat dipakai serta boleh berulang. Berarti yang kita susun kan tinggal 4 angka 2 huruf. Jadi sudah ketentuannya huruf dan angka boleh berulang. Terus kalau yang B, huruf dan angka boleh berulang tapi huruf paling depan A saja. Huruf antrok gitu loh. Boleh. Berarti nggak boleh pakai huruf B, nggak boleh pakai huruf C. Berarti kesempatannya berapa gitu loh isinya? Oke. Satu. Nggak usah ditulis hurufnya, nggak usah ditulis AB, bukan. Yang ditulis itu karena cara yang ditanya kesempatannya berapa. Kalau paling depan AB dalam alfabet A-nya ada berapa sih? 1. B-nya ada berapa? 1. Berarti depan tuh nulisnya 1, bukan AB. Nanti AB kalau kamu kalikan dengan bilangan ya raiso ketemu hasil perkalian dong. Nomor 1 dulu. 1. Yuk mau daftar BUMN CEO CFO Ini apa? BUMN. Spesifikasi. Oh, Salman loh. Salman. Apa ini, Cuk? Ya itu BUMN. Loh, Hilang ya Allah. Rusak suasana ini. Rusak suasana. Sakit. Tapi apa lijennya apa? Anu Ini. BUMN. Rekrutmen. Oh, rekrutmen. Mm-mm. Oh, anjir, pakai itu. Mau magang. Kontes. Langsung refresh nih. Pengumuman rekrutmen. Spesifikasinya apa dah? Atau oh, telah selesai. Lah udah seleksi. Nah, udah selesai seleksi. Oh, Dalam kotak yang kamu isikan angka, kemungkinannya ada berapa? huruf, angka, huruf, angka, huruf, angka. 1, 2, Soal 1. Boleh ada pengulangan, toh? 26. 26. Ah itu 16 itu 26 kayak. 26 itu. Berarti hasilnya 26 kali 10 pangkat 4 tambah 26 pangkat 2 kali 10 pangkat 4 tambah 26 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Oke. Terus nomor 2. Nomor 2A. Kendaraan DIY paling depan ambil diikuti 4 angka dan 2 huruf. Boleh berulang. Ingat huruf depannya wajib A-nya hanya 1, B-nya 1. Maka isinya 1. Angkanya berarti
10, 10, 10, 10, 26. Oke, hasilnya berarti 26 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Hurufnya kan ada 6. Oke. Ada 26 huruf Yang B, alfabet. yang B berarti 1 gitu. Jadi isinya bukan AB tapi angka. 1 berarti ini 10, 10, 10, 10, 26, 1. Hasilnya adalah 26 dikali huruf 4. 4. Kenapa 1? Huruf paling belakang harus A. Tidak boleh huruf yang lain. Belum selesai. Bisa dibuatin. Wih, Samsung. Banyak tipu. Ya Allah. Benantul. Wih, kamu megang rumah BUMN Aceh, Salman. Amin. Yang BRI siapa aja? Ininya ada. Siapa jadi programmer mending jadi pengusaha. Buat sampingan. Programmer kan bisa remote. Ya. Rekrut orang aja lah. Iya sih. Rekrut orang aja. Tapi ya minimal kan kita harus punya pengalaman kerja dulu. Iya. Apa aja? Siapa lagi ini yang staff? Cuk, ini apa, Cuk? Oh, tikus anjing. Anjing tikus. Keren tuh ini. Bisa ekspor. Awalnya programmer kayak ini web ekspor. Caranya coba di IG web ekspor. Keren. Punya siapa tuh mas? Siapa ya? Web ekspor. Digabung aja. Ekspor. Import. Pakai KS. Ini nih di belakangnya. Di ekspor. Kayak dia. Oke. Keren sih. Dia mantan programmer. Bisnis sekarang dia bikin bisnis. Ini web explorer ini isinya pakai WordPress doang. Tapi isinya udah 10.000. Ekspor impor ya? Iya. Jadi dia jadi kayak tempat ini loh buat ekspor impor. Jadi isinya tuh udah 10.000 website. Jadi dia kayak naungin ini loh website. Jangan dicoba di layar. Website UMKM gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Keren. Jadi CTO dia jadi kayak CEO. Awalnya dia programmer. Boleh sini. Makanya murah banget loh hosting.com. Terus Hah? idenya masukin ke pojok kita. Web punya nih itu deh, David deh. Yang baru-baru naik ini toh. Nah itu di Teko Brand bisa tuh. Terus aplikasi yang barunya itu, aplikasi untuk kamu ini bisa dapat duit, Cuk. Iya, Aplikasi barunya. TikTok versi ini lokal. Serius? Aku belum download soalnya. TikTok Shop. Tapi bener-bener untung banyak loh ini. Dia pengalaman programmernya Berarti soalnya ada udah dua lama. ya. Yang satu, yang A boleh diulangi penggunaannya, yang B tidak boleh diulangi. Tadi yang ini toh, web expansion. Kapan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tujuan. Wih, gampang. Bisa ngerjain. Oh iya, ini dari ininya. Bikin sendiri punya. Tuh.
Jawabannya gampang lah, 11. Terus itu 4 angka, 10, 10, 10, 10. 2 huruf, No. 7, 7, 7. Berarti 10 pangkat 4 tambah 7 pangkat 2. Yang A. Yang B berarti 10 pangkat 4 tambah 7 kali 6. Enggak 26 kan, itu cuma 7, jadi 7 doang. 7 yang A tuh jadi 7 kali 7. Yang B 7 kali 6. Soalnya kan enggak boleh diulang. Sabar. Sudah 20 menit lagi. Salah di klarifikasi sama ini kapan dikurang trainer Yang BJG tapi CR itu nasinya 3.000 estetik satu ayam berapa? Oh yang ini ayam nggak boleh huruf pertama nggak boleh diulangi, berarti 10, 9, 8, 7 yang angka ya. Kalau misalnya nasi yang 3.000 berarti kan 4 ini kan 4 angka, jadi 10, 9, 8, 7. Yang 2 hurufnya 7 sama 6. 10 kali 9 kali 8 kali 7 tambah 7 kali 6. Ya kayak gini. Sama dengan dia. Kakak Bu. Capek Bu, kebanyakan duduk Bu. Yang mana yang A? Yang A berarti kan 1-1. Ayo yang mau coba boleh siapa? Orang saya, ayo saya. Ayo Sel, maju Sel. Siapa namanya Sel? Ayo Sel, maju Sel. Marcel. Dapat poin ya. Dapat poin Mas dulu. Join. Ininya diginiin itu. Jadi gini. Ininya diiniin. Sudah lah. Sudah dikumpulin. Pakai form. Ada pakai form. Udah fotografi udah. Pakai form. Pakai form. Japri ke dosennya. Japri ke dosennya. Iya. Itu lewat email dikirimnya. Iya. Jam 9 tadi. Jam 9 tadi tuh. Ya pakai form. Pakai form.
Pepi lupa kumpulin tugas. Nanti jam 9 Pepo. Masa sih? Jam 9. Mereka. Itu linknya dikasih pas kelas kemarin gitu loh. Ah. Linknya dikasih pas kelas kemarin. Teman kemarin. Yo. Iya. Di situ ada pas itu proyektornya. Niki bully nih. Ayo, enggak boleh. Ya di kelas kemarin tuh, pertemuan kemarin ada. Tugasnya siapa? Wih. Ya udah kamu yakin dia belum udah. Serius. Linknya dikasih pertemuan kemarin tuh. Perasaan Pepi kalau kuliah paling depan Lo kan dicek bapaknya kalau kuliah gitu. Diceknya siapa? Diceknya siapa? Kasih nomornya yang lo tahu. Ada pun nomornya di grup. Oh, ada ya? Ada. Mata kuliah apa? Dosennya siapa dosennya? Pak Arfi Pepinus sudah di WA-nya juga baik. Assalamualaikum Bapak, saya Gampang dikibulin. Suasana tuh. Asli kemarin ada. Belum ini nggak dengerin itu. Ya udah sampai. Oh nggak tahu ya. Just tanya poin lah. Apa ya Pak? Oh Pak, udah bagus. Kamu dong. Kamu di duit tulis dulu. Di sini. Terang aja. Oke. Langsung maju. Gampang kan? Maju gak, Mak? Maju aja. Gampang ini. Hah? Kok 7? Wes angel. 77 sih. 77. Bentar. Seleksi kita. Boleh diulangi. Oh, huruf paling belakang, Deng. Sorry. Huruf paling belakang bener 7 kan? Kan 26 dikurangin itu kan 7. Ini 26. 6 ya? Oke, Belakang. satu aja. Oke, satu aja. Betul. Tadi yang sudah maju Aziz Mustafa, sekarang kalau ada Nurul Mustafa. Lo kan ada lagu Nurul Mustafa. Ada yang Pepi Anggraini. Berarti berapa ya? Kalau punya tugas dari Pak Pepi. Betul ya? Kerjaannya dia betul deh. Udah paling belakang supaya konten nomornya bandel ini nggak ada boleh B atau J atau G. Yang B. Jadi kamu lihat teman-temanmu naik motor depannya AB bunyi DW, B atau J atau B yang berarti membandul. Motornya sih banyak. Bisa jadi kayak orang membandul motornya yang baju. 267 Pak, 266 bener. Kasihan itu termasuk kesamaan. Suara Sultan, Bu. Malah dibandul tuh kasihan. Suara Sultan, Bu. Oh iya. UMY memang maksudnya kasihan. UMY
Sleman. Sleman. ya maksudnya? Sleman bukan Ibu. UPJ. Sleman kan Sleman. UPJ. PJ itu masuknya betul ya, itu kasihan. Kalau PJ itu Universitas PGRI Jakarta itu masuknya Solo Sewu. Soro Sultan Bu. Solo Sewu, kecamatannya kasihan itu. Oke, siap, boleh. Bu, lah Soro Sultan ini masuk Ibu di Bu. Solo Sultan. Nah, bingung Bu loh. itu 10, 9, 8, 7. Belakang itu 267 atau 26 berapa ya? 26. 266 atau 266? 14. 6 kok 6. Saya bisa aku bingung ini malah saya cuma 2. Bener. Sebelum ini kok. Kenapa sih? Tadi langsung dikaliin tuh. Itu berbeda, itu A itu B, gak usah disambung, ini aja. Gak usah disambung. Ya, itu tuh Mas ya, oke. Harus bedanya tadi, jangan pakai sini aja. Iya, salah. Belakangnya. Iya, paling belakang betul, tidak 6. Paling belakang betul, karena huruf paling belakang kan ada 7, tapi dia udah bisa pakai. Huruf kedua dari belakang yang salah. Oke. 26 4. Masih salah, Marcel. Belakangnya benar. 6-nya benar. 4. Oh, berapa itu isinya, Marcel? Paling belakang tadi udah betul, Set. 6 belakangnya benar 6. Belakangnya benar 6. Enggak, paling belakang berenang mau ngomong. Denial. Berarti 20 atau 26 ya? Betul sih. 1 1 10 9. Bukan paling belakang kok jadi 4 itu kenapa? Oke. Iya, nggak bisa diulang, tidak bisa diulang, bisa aja. Ya, nomor 2 dari belakang yang salah. Gimana nggak sih? 24-nya salah Nomor dulu. salah. 19 Salah. 20. Salah. Ramina itu ya udah saya. Terima kasih Marcel. Oke, perhatikan baik-baik. Yang dikerjakan Marcel, nggak usah, hasilnya nggak usah. Oke, yang dikerjakan Marcel, urutan yang lain betul. Jadi 1, 1, 10, 9, 8, 7, betul. Ini betul ya. Kenapa? Karena antara 7 bilangan itu ada B, dia nggak pakai. Ya kan? Nah, sini artinya ada 6 kesempatan. 6 itu kesempatan. Berarti kesempatan saja loh. Tapi pakainya berapa? 1 aja kan pakainya. Iya. Iya, benar. Berarti berapa? huruf yang 26 itu sudah berkurang. 25. Sini 1, sini 1, sini 24. 1. Kurang 23 berarti. 6 itu kesempatannya. Tapi pakainya tetap cuma 1. Kali kesempatan makainya. Pakainya tetap cuma 1. Totalnya ada 6, kesempatan pakai sekali. Nah, benar 23 berarti. Ya, 6 itu kesempatannya, artinya kesempatan itu berarti boleh pakai B, boleh pakai J, boleh pakai K. Tetapi ingat loh, misalnya J sama G. Dan dipakai di sini J, G sama G, boleh enggak? Boleh. Kan? Seperti belakangnya itu, tapi dia boleh diulang. Nah, makanya sini itu 6 itu kesempatannya, tapi pakainya tetap cuma 1. Artinya hurufnya yang 6 sudah dipakai 1 sama 1. Berarti masih ada 23 kesempatan. Seperti itu. Paham guys? Sing kuwi to 1 kuwi kan. Satu kan. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.
perhatiannya sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.